Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, mata kuliah statistik, dengan dosen pengampu Elok Fitriani Rafika Sari, SSI MSI. Yang pertama adalah pengertian ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok adalah data yang menunjukkan beberapa yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu sebaliknya. Yang kedua, jenis-jenis ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, ukuran pemusatan data mean, yang kedua, ukuran pemusatan data median, yang ketiga, ukuran pemusatan data modus. Yang selanjutnya adalah ukuran pemusatan data mean. Mean atau rata-rata adalah salah satu ukuran yang memberikan gambaran yang lebih singkat dan lebih jelas tentang sekumpulan data. Untuk menghitung nilai rata-rata, ada dua cara. Yang pertama, data yang tidak dikelompokkan, dan yang kedua, data yang dikelompokkan secara berurutan. Dinyatakan sebagaimana persamaan berikut. Yang pertama adalah data yang tidak dikelompokkan. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dibagi N, di mana I adalah 1, 2, 3, titik sampai N, dan N adalah banyak data. Atau bisa menggunakan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai Xn per N. Yang kedua adalah ukuran pemusatan data yang dikelompokkan. Rumusnya adalah sigma FISI dibagi dengan sigma FI. Sigma merupakan jumlah, FI merupakan frekuensi kelas interval ke I, dan XI merupakan titik tengah, dan K merupakan banyaknya kelas. Ukuran pemusatan median. Median didefinisikan sebagai nilai tengah yang memisahkan data yang tertinggi dan data yang terendah. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Persamaan untuk menghitung median ada dua cara, yaitu data yang dikelompokkan dan data yang tidak dikelompokkan. Data yang tidak dikelompokkan untuk N ganjil adalah ME sama dengan X N plus 1 per 2. Untuk N genap, yaitu ME sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 dibagi 2, di mana X adalah nilai tertinggi dan N adalah banyaknya data. Untuk data dikelompokkan, ME sama dengan BB plus setengah F1 dikurangi FSM dibagi FM sama dengan 1, di mana BB batas kelas terendah, FT sama dengan frekuensi total, FSM adalah frekuensi sebelum median, FM sama dengan frekuensi pada kelas yang mengandung median, I sama dengan interval kelas. Mencari pemusatan data median jika dikelompokkan menjadi median sama dengan TB tambah N per 2 dikurangi CFB per FM dikali I, di mana TB sama dengan tepi bawah dari kelas yang mengandung median dan N sama dengan banyaknya observasi. CVB yaitu frekuensi kumulatif dari kelas di bawahnya, sedangkan FM frekuensi dari kelas yang mengandung median, dan I itu sendiri adalah interval kelas. Dari data per kelompok, langkah pertama adalah mencari posisi median. Median berada pada data ke N tambah 1 per 2 sama dengan 90 ditambah 1 per 2 sama dengan 45,5. Dari kolom CF, pada kelas min 1 baru terdapat 6 elemen data. Sampai pada kelas 2 ada sejumlah 20 elemen data. Sampai pada kelas ketiga ada sejumlah 44 elemen data. Sampai pada kelas keempat
ada sejumlah 69 elemen data. Berarti data keempat dan 5 ada pada kelas keempat, sehingga pendapatan antara 23 sampai 38. Langkah kedua adalah menghitung besarnya median itu sendiri, yaitu dengan rumus median sama dengan TB N per 2 dikurangi CFB per FM. Dari tabel tersebut diketahui TB sama dengan tepi bawah kelas keempat sama dengan 32,5, N per 2 sama dengan 90 per 2 sama dengan 45, CFB sama dengan CF dari kelas ketiga sama dengan 44, FM sama dengan frekuensi kelas keempat sama dengan 25, I sama dengan 6. Maka median 32,5 ditambah 90 per 2 dikurangi 44 per 25 dikali 6 sama dengan 32,5 ditambah 0,36 sama dengan 32,86, atau bisa dibulatkan menjadi 33. Pemusatan modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dari pengamatan yang diperoleh dari pengamatan apabila ada suatu modus atau satu data yang memiliki frekuensi paling banyak disebut sebagai unimodus. Bila ada dua data yang memiliki frekuensi pada banyak disebut binomodus, dan seterusnya. Modus merupakan salah satu jenis ukuran pemusatan data yang paling mudah diidentifikasi, karena modus adalah teknik penjelasan suatu kelompok data berdasarkan nilai yang paling sering muncul populer. 1. Modus data tunggal. Modus data tunggal dapat kita cari cukup dengan memperlihatkan jumlah frekuensi datanya. Meskipun cara ini cukup mudah dilakukan, namun seringkali tidak memberikan hasil yang akurat, karena terkadang ada yang lebih dari satu nilai data yang memiliki frekuensi terbanyak. Contoh, pada tabel di atas, yang paling sering muncul adalah nilai 8, karena 7 kali muncul, maka modus dalam data di atas adalah 8. 2. Modus data berkelompok. Suatu data kuantitatif yang jumlahnya banyak dan telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi berkelompok dapat menggunakan rumus modus sama dengan tepi bawah kelas interval yang frekuensinya banyak ditambah panjang kelas interval frekuensi terbanyak ditambah frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas terdekat sebelumnya per frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas terdekat sebelumnya ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval setelahnya. Contoh, berdasarkan tabel frekuensi yang terbentuk diketahui bahwa batas bawah kelas interval yang mengandung median sama dengan 30. Sedangkan frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas terdekat sebelumnya adalah 7-2. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval setelahnya adalah 7-0. Panjang kelas interval sama dengan 6, sehingga diperoleh nilai modus adalah sebagai berikut. Modus sama dengan 30 ditambah kurung buka 7-2 kurung tutup per kurung buka 7-2 kurung tutup plus kurung buka 7-0 kurung tutup dikali 6 sama dengan 30 ditambah 5/12 dikali 6 sama dengan 32,5. Demikian presentasi dari kami. Atas kurangnya mohon maaf. Terbanglah tinggi kau di angkasa, tunjukkan pada semua bahwa kau bisa. Allahumma fi wa ila min taurik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.